Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfo TKH. Nah, jumpa lagi nih bersama saya Dede Silawati, tentunya di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Nah, kalau biasa nih narasumber kita yang ganteng-ganteng, kali ini lebih seger lagi nih yang cantik-cantik nih ya. Ini pertama kali ya Kak ya. Pertama kali hadir di YouTube channel kita di podcast edisi Jaksa Menyapa. Nah, kenalkan dulu nih, ini ada Kak Regina Dita Pratnyasari SH. Nah, beliau ini bukan asli Kapuas Hulu ya. Dari mana nih Kak? Saya dari Jogja, Kak. Dari Jogja. Bertugas sudah berapa tahun di Kapuas Hulu? Untuk di Kapuas Hulu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, kurang lebih sama kayak Pak Roni kemarin. Pak Roni 2 bulan ya. Nah, kalau Kak izin nama panggilannya Regina, Kak. Kak Regina ini sudah 3 bulan. Nah, bagaimana nih kesan di Kabupaten Kapuas Hulu selama ini? Apakah nyaman, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya? So far so good sih Kak. Untuk orang-orangnya ramah buat perantau. Terus makanan untuk orang Jawa nih ya, terutama orang Jogja yang biasa makan manis-manis masih bisa diterima di lidah. Cuma kakak-kakinya masalah harga aja sih Kak. Iya. Kalau di Jogja itu kan harganya murah-murah. Kalau di sini memang agak lebih tinggi ya Kak. Mengingat karena memang lokasi juga jauh ya. Oke, nih salam kenal nih ya. Tentunya pasti dari teman-teman di YouTube channel kita Diskominfo TKH ini ada Kak Regina. Beliau ialah Kasubsi 2 Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tema kita hari ini adalah tema yang cukup menarik ya. Apalagi mungkin di sekeliling kita hal ini tidak asing terjadi ya. Untuk di jarak beberapa kilometer mungkin terjadi tentang KDRT ini. Ialah tema kita lebih lengkapnya mewujudkan keluarga tanpa kekerasan, memahami dan menangani tindak pidana KDRT. Nah, kalau boleh tahu nih alasan dipilihnya tema di hari ini nih apa nih Kak Regina, silahkan. Oke, jadi alasan pribadi saya mengapa memilih tema ini, yang pertama karena saya melihat perempuan ini di lingkungan sekitar kita biasanya dianggap rentan. Dan untuk isu KDRT ini sepertinya untuk Jaksa Menyapa mungkin jarang atau belum pernah untuk diangkat. Jadi saya memutuskan untuk mengangkat tema KDRT gitu kan. Jadi karena memang di lingkungan juga memang banyak sekali nih kasus KDRT. Nah, dan selanjutnya nih Pak, Kak, karena terbiasa nih sama bapak-bapak ya. Selanjutnya nih Kak Regina ya, mungkin masyarakat Kapuas Hulu ini masih banyak yang menganggap mengenai KDRT itu hanyalah urusan rumah tangga. Nah, menurut Ibu Jaksa, Ibu Jaksa lagi nih ya, benarkah demikian? Sebenarnya polemik juga sih Kak, kalau menganggap KDRT itu hanya urusan rumah tangga. Menurut hemat saya, KDRT ini tidak bisa serta-merta untuk dianggap sebagai urusan rumah tangga semata. Kenapa? Karena ternyata dalam hukum positif kita ini KDRT sudah dikriminalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, undang-undang ini lahir kenapa sih? Karena ternyata KDRT ini dia tuh bersinggungan dengan hak asasi manusia, terutama keselamatan dan martabat manusia. Jadi di sini negara hadir untuk mewadahi perlindungan bagi korban dan juga menindak pelaku. Jadi kurang tepat menurut saya apabila di masa sekarang ini kita masih menganggap kalau KDRT ini sebagai urusan pribadi atau urusan keluarga semata atau aib keluarga, itu menurut saya kurang tepat. Seperti itu Kak. Jadi harus ada andil juga dari lingkungan dan juga dari kerabat-kerabat. Jadi tidak hanya orang yang berada di dalam rumah tangga atau berada di satu rumah tersebut saja ya, tapi ada andil dari orang lain juga. Nah, selanjutnya nih mungkin kita akan membahas mengenai pengertian umum dari KDRT sendiri ini apa nih Kak menurut hukum di Indonesia. Jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi Kak, kalau KDRT ini udah diatur di hukum Indonesia, itu tepatnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, di situ di pasal 1 ditegaskan nih, apa sih definisi KDRT? Nah, KDRT itu secara
definitif itu merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mana perbuatan itu menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan. Nah, itu baik secara fisik, psikis atau psikologis, seksual, dan juga penelantaran ekonomi. Seperti itu, Kak. Nah, di situ secara definisi itu emang udah tertulis terutama perempuan. Nah, itulah kenapa saya merasa interesting lah untuk ngangkat topik ini. Oke, makanya memang dipilih dari kejaksaan ini seorang wanita ya yang cantik, yang seger nih tampil di YouTube channel kita. Tadi juga sempat disebutkan bahwa kekerasan itu tidak hanya fisik ya, ada juga kekerasan berupa ekonomi tadi. Iya, Kak, nah, banyak. mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lagi untuk kekerasan fisik nih. Apakah kalau hanya mungkin ya sekedar cubit saja, apakah itu termasuk KDRT, ataukah KDRT ini berupa pukulan yang keras dan lain sebagainya, itu sudah termasuk kekerasan fisik, atau hanya cubit saja itu sudah termasuk kekerasan fisik nih, Kak? Oke, Kak. Pertama-tama bisa saya jelasin dulu ya, Kak, KDRT di undang-undang kita tuh apa aja sih? Apakah cuma kekerasan fisik gitu? Ternyata enggak, Kak. Jadi KDRT itu selain kekerasan fisik juga ada kekerasan psikis atau psikologi, terus juga ada kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Kemudian perbedaannya apa sih gitu? Kalau kekerasan fisik itu dia perbuatannya tuh menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat. Jadi kalau kakak tanya tadi semata-mata cuma cubit aja itu masuk kekerasan nggak sih? Nah, kalau korban merasa itu menimbulkan rasa sakit terhadap dirinya, itu termasuk kekerasan fisik, Kak. Kalau kekerasan fisik psikis itu apa sih? Nah, kalau kekerasan psikis atau psikologis itu berarti lebih kepada mental kita ya, Kak, gitu. Kekerasan fisik, psikis ini maksudnya kekerasan itu tuh mungkin tidak berupa secara fisik ya, Kak, tapi dia mungkin bisa verbal. Nah, dia bisa menyebabkan ketakutan kepada korban, atau rasa tidak percaya diri, atau hilangnya kontrol diri, tidak berdaya, seperti itu. Itu namanya kekerasan psikologi. Kemudian ada kekerasan seksual nih. Nah, kekerasan seksual itu bisa berupa pemaksaan berhubungan seksual di dalam lingkup rumah tangga itu, atau misalnya orang dalam lingkup rumah tangga itu memaksa korban untuk berhubungan badan dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga itu untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Itu masuk kekerasan seksual. Kemudian yang terakhir ada penelantaran ekonomi. Nah, penelantaran ekonomi ini kekerasannya tuh bentuknya agak lain, Kak, sama yang lain. Sama yang lain tadi. Penelantaran ekonomi itu manakala si pelaku ini sebenarnya menurut hukum dia mempunyai kewajiban untuk menghidupi atau untuk memelihara orang dalam lingkup rumah tangganya, tetapi dia mengabaikan kewajiban itu. Nah, itu termasuk penelantaran ekonomi. Juga nih yang sering terjadi perempuan-perempuan di sekitar kita, mungkin ada yang kayak dilarang sama suaminya untuk bekerja ya, Kak. Ya kan, banyak kan gitu. Banyak. Itu sebenarnya juga termasuk penelantaran ekonomi, Kak. Kenapa? Itu dilarang bekerja, termasuk penelantaran ekonomi, manakala dengan dia dilarang bekerja itu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu menyebabkan ketergantungan ekonomi. Nah, itulah terjadinya penelantaran ekonomi. Jadi penelantaran ekonomi ini bentuknya ada lebih variatif sih, Kak. Lebih variatif. Itu, ya. Oke, jadi ada 3 tadi, fisik, psikis. Ada 4, Kak. Oh, ada 4. Fisik, psikis, seksual sama dan penelantaran ekonomi. Jadi nggak semata fisik aja. Jadi KDRT ini memang ada 4 ya, dan itu bisa dilaporkan ya. Bisa. Oke. Nah, untuk KDRT apakah hanya pasangan suami istri atau kalau misalnya seorang ayah memukul anak, apakah itu termasuk KDRT juga nih, Kak? Nah, KDRT itu tidak hanya untuk pasangan suami istri saja ya, Kakak dan teman-teman. KDRT itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 subjek hukumnya diatur ada suami, istri, anak, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, atau anak tersebut yang dia kebetulan juga menetap di rumah tangga tersebut, itu juga termasuk sebagai subjek hukumnya. Kemudian nih, Kak, juga orang yang bekerja dan juga menetap di rumah tangga tersebut.
Jadi sebenarnya dia nggak punya hubungan keluarga nih, mungkin, tapi dia kebetulan bekerja dan menetap di situ, gitu. Mungkin seperti kayak pembantu rumah ART tangga, ART Kak, itu masuk dalam undang-undang penghapusan kekerasan, termasuk KDRT juga ya kalau disiksa. Enggak cuma anak atau suami istri. Iya Kak. Oke, jadi yang berada di rumah tersebut ya. Nah, kalau terjadi KDRT, nah kira-kira sanksi apa yang akan diterima oleh si pelaku nih Kak? Jadi KDRT ini apabila diproses hukum tentunya nanti akan ada, kita bisa jatuhin sanksi pidana ya Kak, kalau perbuatannya itu memang benar terbukti. Nah, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ada sanksi pidananya berupa penjara atau denda. Nah, untuk range-nya itu bervariatif Kak, tergantung jenis kekerasannya dan juga mungkin berat ringannya perbuatan. Contohnya nih, kalau untuk kekerasan psikis dia ada paling lama 3 tahun. Atau misalnya kekerasan fisik yang berakibat berakibat mati itu bisa sampai 15 tahun. Jadi untuk range-nya macam-macam sih Kak. Mungkin nanti teman-teman bisa kepoin undang-undang yang udah sebutkan tadi untuk dipelajari supaya kita tahu ya bahwa ternyata KDRT ini memang tidak hanya fisik saja, terutama untuk psikis ini. Untuk perempuan ini memang harus belajar ya, supaya tentunya karena di rumah tangga ini memang harus ada kenyamanan pastinya ya. Kalau sudah ada KDRT itu tentunya sudah bukan rumah bahagia lagi untuk kita berada di rumah ya. Nah selanjutnya nih Kak, untuk penanganan perkara KDRT ini sendiri seperti apa nih Kak? Untuk penanganannya mungkin lebih ke ini ya Kak, tahapnya gitu mungkin ya. Oke. Jadi pada dasarnya KDRT ini deliknya dia delik aduan ya Kak. Jadi korban ini bisa melaporkan ke kepolisian. Apabila korban berhalang untuk melaporkan, mungkin korban bisa memberikan kuasa kepada keluarganya atau orang lain. Nah, jadi memang step pertama itu korban harus melaporkan ke kantor polisi seperti itu Kak. Nanti baru bisa diproses hukum seperti itu. Apabila nanti misalnya sudah berkasnya sudah diterima di kepolisian, kemudian kan nanti polisi akan mencari alat-alat bukti itu. Nah, kalau polisi sudah dirasa lengkap berkas tersebut, nanti baru dilimpahkan kepada kami kejaksaan untuk nanti akan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Seperti itu. Oke. Itu tadi untuk tahapannya ya, saat kasus KDRT itu sendiri. Nah, bagaimana nih Kak kalau misalnya nih kan ada beberapa perempuan yang tentunya pasrah, sifatnya pasrah nih, sedangkan lingkungannya ini merasa sifat si suami ini memang sudah sangat luar biasa nih. Bagaimana nih tanggapan atau hal yang harus dilakukan dari orang di lingkungannya nih Kak? Mungkin kondisinya nih mungkin istrinya udah takut duluan gitu ya Kak, sama suaminya, diancam dan lain sebagainya, diancam gitu, dan mungkin nggak tahu harus ngomong ke siapa gitu. Nah mungkin si perempuan ini harus mencari orang yang ternyaman untuk dia menyampaikan keluh kesahnya. Apabila mungkin tidak bisa disampaikan kepada keluarganya atau keluarga terdekat, mungkin bisa melalui teman-teman yang lain, atau mungkin bisa juga melalui aparat penegak hukum Kak, gitu. Atau mungkin apabila dia takut untuk datang ke kantor polisi, mungkin bisa sampaikan dulu melalui sosial media, lewat kejaksaan juga bisa Kak, nanti kami akan merekomendasikan tindakannya, atau bisa juga ke dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu Kak. Jadi memang kita perempuan ini meskipun ya saya tahu itu pasti berat ya Kak, di kondisi seperti itu, tapi pada bawah sananya yang menentukan kita untuk apakah kita akan selalu ada di posisi itu tuh kita sendiri gitu. Kalau kita hanya pasrah aja ya udah kita akan selalu ada di posisi itu Kak, untuk mengalami kekerasan itu. Jadi mau tidak mau kita harus melawan rasa takut kita gitu Kak, demi kehidupan yang lebih baik di kedepannya gitu Kak. Tentunya jangan bertahan mungkin karena ibu-ibu nih biasanya bertahan karena anak dan lain sebagainya. Tentunya hal itu juga merupakan contoh yang tidak baik untuk anak ya, dan bisa membentuk mental yang tidak
baik Betul, untuk Kak. anaknya juga ya, Betul, karena Kak. bisa meniru sifat dari Iya, orang tua, nanti iya. dia bisa menyakiti orang lain, atau Iya. mungkin kalau dia sudah menikah bisa meniru Iya. sifat ayahnya menjadi seseorang yang Iya, Kak. temperamental. Karena lingkungan kan sangat penting untuk tumbuh kembang anak ya, Pak. Seperti itu. Jadi jangan beralasan Iya. anak ya, terutama nih, karena memang kebanyakan ya Kak ya bertahannya rumah tangga ini karena anak ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih Kak, untuk perlindungan hukum bagi korban KDRT ini apa aja nih Ya perlindungannya? tadi mungkin nyangkut dengan kalau korban itu mungkin takut gitu ya. Iya. Nah sebenarnya nggak perlu takut karena dalam hukum kita, di hukum di Indonesia itu sudah menyediakan wadah untuk perlindungan hukum bagi korban, dan itu bisa dimulai sejak tahap awal, sejak tahap pelaporan gitu. Mungkin saya bahas dulu garis besarnya, bahwasanya korban itu dia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan baik dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan atau instansi-instansi lain, dan juga dia punya hak untuk mendapat pendampingan sosial dan juga bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini diberikan dalam setiap proses pemeriksaan, Kak, dari awal sampai akhir. Nah, itu disediakan untuk korban seperti itu, Kak. Juga nanti ada bantuan berupa pelayanan medis apabila memang korban membutuhkan bantuan secara medis gitu, Kak. Jadi Gitu. jangan takut ya, Iya. karena semua ini memang ada perlindungannya. Iya, ada. Jadi melaporkan, jangan takut nanti akan disakiti lagi. Enggak, Kak. Karena memang kalau sudah dilaporkan ini memang sudah ada perlindungan hukum yang berlaku untuk para korban. Iya, Kak, boleh sedikit tambahan lagi, Kak. Tadi kan saya nyebutkan sebenarnya perlindungan korban ini diberikan sejak awal dari pelaporan. Nah, di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu dijamin bahwasanya misalnya nih korban sudah melapor ke kepolisian. Nah, nanti kepolisian itu bisa memberikan perlindungan sementara bagi korban seperti itu, Kak. Dan itu langsung diberikan bagi korban dalam paling lama 1 kali 24 jam setelah kepolisian menerima laporan atau mengetahui adanya kekerasan seperti itu. Oke, jadi jangan takut Iya, ya, karena jangan memang takut. pasti dilindungi. Iya, jangan takut, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, mengenai perdamaian dalam perkara KDRT ini, apakah hanya proses persidangan saja nih jalan yang harus ditempuh, ataukah ada proses-proses lain yang bisa dilewati nih Kak? Oke, Kak. Apakah dalam KDRT ini bisa upaya perdamaian ya, Kak? Jawabannya sebenarnya bisa, Kak. Bisa. Jadi sebenarnya ada dua yang bisa ditempuh, langkah untuk di persidangan ataupun perdamaian. Nah, perdamaian ini kalau di instansi kita, di instansi kejaksaan itu kami menyebutnya restoratif justice atau keadilan restoratif. Itu filosofinya apa sih? Filosofinya itu kami berprinsip bahwasanya pidana adalah upaya terakhir atau asas ultimum remedium. Jadi selama ada mungkin solusi lain selain pidana, kami akan mengusahakan gitu loh, Kak. Jadi pidana itu benar opsi terakhir. Nah, itulah lahirnya restoratif justice atau keadilan restoratif. Dimana apabila dalam perkara KDRT ini, apabila korban misalnya sudah benar-benar memaafkan, terus pelaku sudah benar-benar merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian akan bertanggung jawab untuk atas segala kerugiannya dan juga tidak akan mengulangi perbuatan ke depannya, nanti kami dari kejaksaan bisa bantu untuk mediasi, Kak. Seperti itu. Tapi itu kami kembalikan lagi kepada korban ya, Kak. Seperti itu. Jadi itu tapi bukan semata-mata untuk bukan semata-mata tidak untuk meringankan, hanya untuk memberikan seperti ini udah yakin belum sih, udah yakin belum gitu. Jangan sampai mengulangi lagi. Iya, Tapi jangan takut juga kalau misalnya sudah damai dan diulangi lagi, jangan takut untuk melaporkan kembali ya, karena memang akan tetap diterima laporan tersebut ya. Iya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya bisa dibahas nih Kak mengenai Oke, selanjutnya nih Kak bisa dibahas nih mengenai peran
kejaksaan sendiri nih dalam kasus KDRT? Silakan. Jadi Kak, kalau peran kejaksaan ini mungkin bisa dikupas secara preventif dan represif ya Kak. Kalau preventif itu ya salah satunya yang sedang saya lakukan ini Kak, penyuluhan hukum melalui program Jaksa Menyapa. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam rumah tangga, seperti itu Kak. Kalau untuk represif itu lebih kepada tindakan setelah terjadinya adanya KDRT gitu Kak. Seperti saya tadi sudah jelaskan, apabila korban sudah melapor ke kepolisian, kemudian kepolisian mencari alat bukti dan sebagainya, dan berkas sudah dirasa lengkap, nanti dilimpahkan kepada kami. Dan apabila kami sudah meneliti dan kita bisa jaksa mempunyai kemantapan, oh ini alat buktinya udah terpenuhi, udah merujuk, oh ini benar tersangkanya, benar perbuatannya, gitu, nanti kita bisa melimpahkan ke pengadilan untuk melakukan penuntutan. Dan tentunya Kak, dalam setiap prosesnya aparat penegak hukum ini berusaha untuk mengedepankan atau menghormati hak asasi manusia, perilaku non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Jadi sekali lagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin podcast kita ya Kak, nah mungkin sedang dilema ini, mungkin di rumah tangganya ada merasakan seperti itu, jadi jangan takut teman-teman, karena kalian punya hak yang dilindungi oleh negara, seperti itu Kak. Oke Kak, sebelum kita ke tahap yang pertanyaan yang terakhir mengenai harapan dan himbauan. Tadi kan kita sempat membahas mengenai bahwa KDRT ini ada 4 jenis. Kalau untuk fisik ini mungkin buktinya kelihatan nih Kak. Nah, bagaimana kalau KDRT berupa psikis, penelantaran ekonomi, kalau seksual juga mungkin masih bisa ya. Nah, untuk buktinya nih bagaimana nih Kak? Oke Kak. Jadi pertama-tama sebelum melaporkan nih Kak, sebelum melaporkan, selain korban ini mencari tempat aman dulu, jangan lupa untuk korban mengamankan bukti-bukti ya Kak, seperti bukti foto atau bukti rekaman suara seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi kalau untuk kekerasan fisik memang bisa dibuktikan secara fisik. Nah itu nanti ada namanya visum et repertum. Nah biasanya itu dari kepolisian nanti diterbitkan oleh rumah sakit. Nah kalau untuk psikis itu namanya visum et psikiatrikum Kak. Jadi nanti ada analisis atau kajian dari ahli, ada dari psikiater seperti itu Kak. Seperti itu. Dan untuk penelantaran ekonomi ini bisa dari keterangan saksi-saksi sih Kak, mungkin dari keterangan saksi korban, seperti itu Kak. Kesusahan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa kalau mau melaporkan, sebelum benar-benar melaporkan harus ada buktinya terlebih dahulu ya, rekaman suara dan lain sebagainya. Apabila itu sih Kak, untuk soalnya salah satu tantangan dalam penanganan perkara tindak pidana KDRT itu minimnya alat bukti sih Kak, jujur saja. Karena biasanya kan KDRT ini kan kejahatan dalam lingkup personal ya, sebenarnya rumah tangga. Biasanya kan yang ngalami cuma pelaku dengan korban kan, misalnya suami istri, ya udah di situ cuma ada suami istri dan anak gitu. Nah itu makanya pentingnya untuk mengamankan bukti-bukti selain keterangan saksi. Supaya petugas juga nyaman dalam jalankan tugasnya nanti ya, untuk menganalisa kasus KDRT ini. Dan untuk mempermudah proses pembuktian. Oke. Nah yang terakhir nih Kak Regina, bisa sampaikan pesan dan juga himbauan untuk masyarakat Kapuasulu, terutama untuk para ibu rumah tangga. Silahkan Kak Regina. Jadi pesan saya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang entah masih anak-anak atau seusia saya, terutama untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga, untuk selalu tegar dalam menjalani kehidupan ini, terutama apabila sekarang sedang merasakan kesusahan ataupun kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT yang sudah kami sampaikan tadi, untuk jangan takut untuk melapor, terus jangan merasa bahwasanya itu aib keluarga, jangan, karena yang menentukan masa depan kalian itu adalah kalian sendiri nantinya. Yang memutuskan untuk kalian untuk masih berada di sini itu juga kalian sendiri. Jadi harus melawan rasa takut itu Kak. Jadi harapannya dengan sedikit informasi dan edukasi yang saya berikan sebagai perwakilan dari kejaksaan dapat memberikan informasi untuk teman-teman di luar sana bahwasanya kalian tuh punya hak loh gitu.
semua manusia berhak bahagia Iya, ya. Kak, betul, Jangan bertahan di Iya. dalam sesuatu yang sakit ya, walaupun itu dalam personal rumah Iya, tangga. Kak. Oke, mungkin ada informasi tambahan lagi nih Kak Regina. Oh iya Kak, ada nih buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut soal perkara hukum apapun, terutama soal KDRT, mungkin nanti bisa hubungin Instagram kita aja Kak. Di Instagramnya di Kejari Kapuas Hulu. Di Kejari Kapuas Hulu Iya. ya. IG-nya update banget ya. Setiap hari ada aja updateannya nih. Mantap adminnya ya. Mantap Bang Rido. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Regina Dita Pratnyasari SH. Tentunya kita akan nantikan lagi nih Kakak cantik untuk hadir lagi di YouTube channel kita Diskominfo KH, dan tentunya untuk minggu depan masih ada lagi. Selama kurang lebih di bulan Januari ini masih ada 3 lagi nih podcast bersama rekan-rekan Jaksa Menyapa. Ini mungkin salah satu program dari Kejaksaan ya di awal tahun untuk menghadirkan informasi untuk rekan-rekan semuanya di YouTube channel kita Diskominfo KH. Baik Kak, boleh sama-sama kita ucapkan salam interaktif ke kamera kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam interaktif. Dah.